Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Idawati dari SD Negeri Matu Gumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang demontasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah, dan di antara kepala sekolah yang akan saya wawancarai, yang pertama adalah Kepala Sekolah SD Negeri Matu Gumulyo, dan yang kedua adalah Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun tim dalam kegiatan ini diantaranya sebagai fasilitator adalah Bunda Marlinda SPD, dan sebagai pengajar praktik adalah Ibu Emma Suryan SPD, dan saya sendiri Idawati selaku calon guru penggerak. Salam bahagia untuk kita semuanya. Dan ada beberapa tips untuk panduan pertanyaan wawancara pada kesempatan saat ini di demontasi kontekstual. Yang pertama adalah pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya nomor 2, selama ini bagaimana sebagai kepala sekolah dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dan untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dan pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dapat Bapak Ibu jalankan selaku kepala sekolah? Selanjutnya yang ketujuh, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Ibu selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang selanjutnya pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu petik dari pengalaman Bapak Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Inilah di modul kontekstual di 3.1 tentang wawancara pada kesempatan hari ini. Terima kasih, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idawati, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama dengan kepala sekolah di SD Negeri Matu Gumulyo, Kecamatan Lempuing. Kali ini saya ditemani dengan di samping kanan saya ada saya Siti Zahra SPD, kepala sekolah SD 5 Tugumulyo. Salam bahagia untuk kita bersama. Ya. Oke Bunda, kita mulai Bunda ya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu ya Bun ya. Alhamdulillah. Izin berkenan Bunda, pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas pada modul 3.1 yaitu mewawancarai kepala sekolah. Dan pada kesempatan hari ini saya izin berkenan untuk mewawancarai Bunda selaku kepala sekolah di SD Negeri 5 Tugumulyo.
Berkenaan dengan hal ini Bunda, tujuannya adalah bagaimana kita bisa nantinya mengidentifikasi dalam pelaksanaan ini adalah kita bisa menyelesaikan dilema etika yang terjadi di sekolah-sekolah, yaitu khususnya di SD Negeri Matugumulyo yang Bunda pimpin. Iya. Berkenaan dari itu Bunda, untuk mewawancara kita yang pertama di sini ada beberapa nanti pertanyaan yang akan kami ajukan. Izin berkenan kalau Bunda bisa menjawab kita ajukan, dan kalau memang sudah cukup nanti dicukupkan. Oke. Izin Bunda, berkenaan yang pertama itu adalah bagaimana Bunda berlaku sebagai kepala sekolah. Dalam suatu kepala sekolah tentunya di sekolah itu banyak mengalami suatu permasalahan-permasalahan, dan tentunya dilema etika itu tentunya itu akan terjadi pada suatu sekolah. Nah, bagaimana sih Bunda dalam mengidentifikasi masalah-masalah dilema etika yang terjadi di SD Negeri Matugumulyo ini? Silakan. Gini Bu Ida, kalau dilema etika itu biasanya kita dihadapkan dengan dua masalah. Kita harus memahami dulu dan kita mempelajari mana yang harus kita selesaikan dengan sebenarnya gini beda dua keputusan yang ada, yang kepentingan individu, ada juga kepentingan bersama. Nah, di sini kita bisa memilih ketika kita memilih menyelesaikannya, kita memakai jiwa sosialnya ada di situ, menentukan moral, dan juga kelanjutan masalah itu berdampak enggak kira-kira ketika kita memutuskan atau mengambil kebijakan dalam penyelesaian ini. Oke Bunda, oke, tentunya banyak sekali hal ya identifikasi yang Bunda lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, terutama nilai-nilai moral yang kita utamakan di situ. Jadi kadang-kadang kebijakan itu kadang tidak mendidik atau membuat orang itu menjadi terpuruk dan sebagainya. Itu kalau bisa kita benar-benar untuk memahami dan mempelajari di dilema etika ini. Oke Bunda. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bunda, ketika kita suatu kepala sekolah mengalami dilema etika nih, suatu permasalahan itu ada yang sama-sama penting dan sama-sama baik yang harus diambil. Nah, lalu bagaimana sikap Bunda dalam mengambil langkah itu yang bernilai-nilai nanti suatu kebijakan yang benar-benar bermanfaat itu, langkah yang akan Bunda lakukan itu kira-kira dalam mengambil keputusan itu bagaimana cara Bunda mengambil keputusan untuk memutuskan suatu hal, dua hal yang sama-sama itu berat untuk diputuskan? Oke. Kayaknya pertama ketika kita mendengar suatu kasus atau masalah, kita identifikasi dulu. Kita identifikasi kasus itu, kita kumpulkan dulu data-datanya, sudah itu kita analisis fakta. Kemudian kita juga tidak begitu langsung memutuskan ini gini, kita harus menghadirkan fakta, mengumpulkan fakta tadi. Misalnya kita panggil anak, kita panggil guru, kemudian saksinya itu kita harus ada. Kemudian juga kita konsul dulu dengan kawan-kawan di dalam ruangan ini kan. SD 5 Matugumulyo itu ada 28 guru dan MD. Jadi ketika memutuskan sesuatu hal atau kasus, tidak mungkin dong Bunda sendiri. Jadi kita ada konsultasi dulu kepada guru bagaimana untuk selanjutnya. Kemudian pertimbangan, terutama pertimbangan kita kepada dampak. Ketika anak kita menyelesaikan kasus di anak, pertimbangan kita satu, dampak negatif, ya. Kemudian dampak positif itu harus kita tentukan. Setelah itu baru kita mengevaluasi, benar nggak sih ketika saya mau memutuskan ini, anak ini akan menjadi lebih baik atau gimana. Kemudian waktu yang panjang yang perlu kita siapkan. Misalnya anak punya kasus di kelas 5, minimal dia dalam 1 tahun ada di kita kan
ke kelas 6 1 tahun. Bagaimana dampak dia dengan temannya dan sebagainya, itu perlu kita pertimbangkan. Itu juga perlu refleksi dan evaluasi. Tentunya sebelum kita menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang ada, terutama bertentangan enggak dengan aturan-aturan sekolah yang kita buat atau kesepakatan yang kita komitmen itu bersama. Mungkin itu beda. Ya, oke. Berarti langkah jitunya yang paling efektif tadi adalah mengambil suatu keputusan, yaitu dengan cara musyawarah kolaborasi dengan seluruh guru ya Bunda. Harus lalu juga. Ya, luar biasa. Terus kemudian Bunda, tentunya dalam suatu pengambilan keputusan itu, ada suatu hal yang efektif nih, yang menurut Bunda anggap suatu hal itu yang benar-benar efektif dalam mengambil keputusan itu, yang bagaimana Bunda? Kalau menurut Bunda? Tentunya komunikasi yang efektif, ya. Kemudian juga pendekatan, empati kita terhadap yang mengalami kasus, permasalahan itu harus ada pemecahan masalahnya. Kemudian kolaborasi dong. Tidak akan selesai keputusan itu kalau kita saling. Kemudian juga kita ada pembelajaran nilai-nilai untuk masa depan anak. Kemudian juga pendekatan secara berbasis, maksudnya bagaimana kita mengadakan pendekatan supaya satu, tidak ada miskomunikasi antara wali, siswa dan kan biasanya gini dulu, tidak semua guru ketika anaknya punya kasus dia legowo, apa itu bahasa terima. Kadang-kadang guru atau wali kelas itu kekeh bahwa anaknya itu benar. Itu kita harus ada pendekatan yang efektif. Oke. Berarti prinsip yang paling diambil adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik ya Bunda, dengan pendekatan yang benar-benar komunikasi dibangun baik secara di intern maupun eksternal. Oke, luar biasa Bunda. Dan selain itu tentunya dalam mengambil suatu langkah dari dilema etika itu ada beberapa tantangan nih. Menurut Bunda ini tantangan yang begitu menantang dalam mengambil suatu keputusan itu bagaimana? Terbatasnya informasi, ya, kurangnya informasi, juga waktu, ya. Kemudian juga menentukan jadwal pertemuan dalam untuk menyelesaikan suatu masalah itu nggak mudah. Kadang-kadang kita siap, kadang-kadang pihak wali misalnya atau guru dan siswa itu berhalangan, itu juga sulit. Jadi tentunya itu pasti ditantangan dengan waktu. Kemudian juga kadang-kadang emosi, ya. Emosi itu beda, harus kita kita pelajari dulu bagaimana misalnya kasus di siswa ini, orang tuanya gini-gini loh. Jadi kita harus pikirkan juga, karena berdampak tidak baik kalau wali siswa atau orang tua itu dia mempunyai emosional yang tinggi. Itu jelas-jelas di situ tidak akan selesai kita menyelesaikan suatu kasus kalau dengan hati yang tidak ini. Kayaknya gitu deh. Iya, oke. Jadi tantangannya luar biasa, yaitu dengan berbagai tantangan itu bagaimana kita bisa mengkomunikasikan agar tantangan-tantangan itu bisa terklarifikasi, yaitu dengan menyatukan tadi pendapat-pendapat yang berbeda, yang kesepakatan. Oke, luar biasa Bunda. Terus kemudian dari suatu dilema etika yang kira-kira terjadi di Tugumulyo ini, di SD Negeri 5 Tugumulyo ini, tentunya itu dalam mengatasi suatu masalah itu kan kadang perlu adanya penjadwalan atau dengan serta-merta itu langsung kita selesaikan begitu. Kalau di SD Negeri 5 Tugumulyo bagaimana itu Bunda dalam penyelesaiannya? Ya, kalau pertama itu tadi informasi juga, kemudian penyusunan jadwal pertemuan, kita panggil dulu wali atau orang tua siswa yang kebetulan ada berkasus, kita kumpulkan, kita cari dulu akar permasalahannya. Setelah itu Bu Ida, kami dan guru biasanya kita kan sering kita ada rapat kecil, meeting dan sebagainya, bagaimana kita menyelesaikan kasus ini. Ketika kebijakan di sekolah itu
berdampak negatif itu anak banyak kerugiannya. Satu, misalnya dia tetap di sini deh, sementara teman-temannya sudah tahu semua kasus yang dialami, itu pasti ke moral anak ya. Kemudian juga kadang-kadang kalau ketika kita rapat ada guru kadang-kadang ya, jangan, misalnya azas keadilannya jangan, itu nggak adil, nggak itu gini. Nah itu suatu tantangan atau cara kita yang sangat berdampak negatif. Kemudian kita pikirkan juga dampak positif dan masa depan anak, itu yang utama. Yang jelas seluruh masalah kita kepengen sepakat, anak aman, sekolah aman, dan juga orang tua aman. Berarti intinya setiap permasalahan ketika ada dilematika yang kita hadapi dalam mengatasi suatu permasalahan butuh yang namanya penjadwalan agar proses tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi yang menyangkut dengan warga sekolah, tentang orang tua dan lain-lain. Oke, luar biasa Bunda. Terima kasih. Terus selanjutnya Bunda, tentunya dalam hal untuk mengatasi dilema etika itu ada beberapa faktor yang menjadi pendukung Bunda dalam mengatasi suatu permasalahan. Kira-kira nih siapa saja orang-orang yang akan mendampingi Bunda, membantu Bunda dalam mengatasi suatu permasalahan tersebut? Terutama guru. Guru adalah partner kerja kami untuk mensukseskan semua masalah, kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Di pihak luar juga ada pihak terkait di sana, terutama wali. Mungkin juga bisa, kalau memang kasus itu tidak bisa kita selesaikan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, mungkin juga kita minta bantu dengan misalnya aparat kita, Pak Kepala Desa, Pak RT dulu misalnya, Kepala Desa. Kemudian kalau itu memang merujuk ke kriminal, tentunya kita melibatkan polisi. Mungkin itu beda. Oke, terima kasih. Jadi intinya orang-orang yang mendukung untuk mengatasi permasalahan itu sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita, gitu ya Bunda. Oke, luar biasa Bunda. Dan tentunya kolaborasi yang baik dengan sesama guru sebagai partner pembelajaran kita di sekolah. Oke, luar biasa Bunda. Bunda, mungkin dari beberapa pertanyaan wawancara yang kita lakukan pada kesempatan hari ini di permasalahan dilema etika yang dihadapi di SD Negeri 1 Gumulyo mungkin cukup sampai di sini. Nah, oleh karena itu sebagai yang tahap terakhir Bunda, gimana? Setelah kita melakukan wawancara ini, ada nggak beberapa hal, mungkin pengalaman baru atau pembelajaran baru yang dapat Bunda petik di pembelajaran pertemuan kita pada kesempatan hari ini Bunda? Kira-kira apa nih pesan dan kesannya Bunda? Iya. Kalau masalah pembelajaran banyak sekali ya, terutama manfaat itu ke guru, bahwasanya ketika pembelajaran itu berjalan, satu, anak jangan ditinggal, jangan kita berpercaya. Kedua, ketika kita ketemu anak yang lain daripada yang lain, itu kita harus perhatikan lagi. Kemudian juga nggak kalah pentingnya kolaborasi kita dengan wali dan guru. Itu yang penting, biar miskomunikasi tidak terjadi. Kemudian juga kolaborasi kita berjalan lancar. Parenting di sekolah harus kita giatkan, kolaborasi kita dengan wali dan sebagainya. Baik itu masalah kebaikan tentunya, kalau kita sudah berkolaborasi, insya Allah semua masalah di sekolah kita akan selesai. Oke, luar biasa Bunda, terima kasih. Yang terakhir nih Bun, gimana kira-kira perasaan Bunda setelah kita mengikuti wawancara ini dari awal sampai akhir? Perasaan Bunda ini bagaimana? Apa yang Bunda dapatkan dari pembelajaran kita wawancara kali ini? Dan silakan menyampaikan pesan dan kesannya untuk saya juga. Oke, tentunya Bu Ida, dalam hal ini saya sangat bangga sekali ketemu dengan Ibu Ida, bisa ngobrol, bisa bertukar pikiran itu gimana ya, maksudnya yang jelas ada pembelajaran baru. Ada pembelajaran baru yang kami dapat dalam wawancara ini, bahwa masalah dilematika etika di sekolah itu harus benar-benar kita pahami, harus benar-benar kita pelajari, bahwasanya
itu sangat-sangat menunjang keberhasilan sekolah kita. Gimana? Ketika di sekolah kita aman, kita akan menjadi semangat. Jadi banyak sekali pembelajaran di sini. Kami kedepannya itu harus lebih memahami lagi tentang kasus-kasus yang akan terjadi di sekolah dan juga akan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Untuk Bu Ida tentunya. Terima kasih. Ida sudah membuka wawasan kami bahwasanya pemahaman ataupun pembelajaran tentang anak, pembelajaran tentang guru, etika guru dan sebagainya. Terima kasih sudah membuka wawasan kami sebagai kepala sekolah SD 5. Oke. Terima kasih Bunda, luar biasa wawancara kita pada kesempatan hari ini, dan Bunda sebagai partner dalam kegiatan wawancara ini dan sekaligus adalah sebagai pemimpin pembelajaran kami di SD Negeri 5 Tugumulyo selaku stakeholder. Dan di sini saya Idawati dan di samping saya Siti Zahro SPD. wawancara pada kesempatan hari ini membahas tentang D5 ITK yang ada di SD Negeri 5 Tugumulyo. Kami cukupkan sekian, dan tentunya salam bahagia untuk kita semuanya. Salam bahagia dari SD Negeri 5 Tugumulyo. Terima kasih Bunda, sampai jumpa lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Idawati, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SD Negeri 5 Tugumulyo. Dan pada kesempatan hari ini kami akan melakukan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tugumulyo selaku sekolah tetangga di SD Negeri 5 Tugumulyo. Bersama ini kami dengan Ibu siapa Ibu? Monggo. Saya nama Sulastri SPD, Kepala Sekolah SDN 3 Tugumulyo. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tugumulyo. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah. Izin Ibu, berkenaan dengan tugas calon guru penggerak angkatan 11, ini saya mendapatkan tugas bahwa saya untuk mewawancarai kepala sekolah 2-3. Oleh karena itu, berkenan izin kepada Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 3 Tugumulyo. Untuk kali ini kami ingin wawancara berkenaan tentang yaitu tindakan keputusan yang akan Ibu ambil dalam menghadapi D5 ITK di sekolah Ibu. Berkenan Ibu nggih? Terima kasih. Ibu, berkenaan dengan panduan wawancara ini, kegiatan wawancara ini tentunya bertujuan untuk menggali informasi bagaimana dalam kepemimpinan Ibu di SD Negeri 5 Tugumulyo untuk mengambil sikap pengambilan di D5 ITK ini. Yang pertama Ibu, kita mulai yang pertama, selama ini bagaimana dan pendapat Ibu dalam mengambil identifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 ITK atau bujukan moral. Bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Saya dulu ya. Saya memahami dan mempelajari, menyimpulkan kasus yang terjadi di sekolah saya. Misalnya ada murid yang berkebutuhan khusus, misalnya ya, banyak itu. Jadi saya lihat dulu di lapangan. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan mengambil suatu keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar-benar sama-sama harus Ibu ambil. Kebijakan apa kira-kira yang akan Ibu ambil? Mana yang diutamakan dulu, yang lebih penting dan yang lebih penting, yang tidak seberapa penting. Saya sebelum mengambil keputusan, saya berkoordinir dulu, bermusyawarah dulu dengan para dewan guru. Rapatkan, saya tidak bisa ngambil keputusan sendiri, Bu. Saya ngambil keputusan yang terbanyak
suara terbanyak. Oke. Jadi langkah yang akan Ibu ambil itu adalah bagaimana Ibu memilah dan memilih keputusan itu. Nah, bagaimana suara yang terbanyak yaitu dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di SD Negeri 3 Tukumulyo. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Oke, ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, tentunya kan ada langkah-langkah nih Bu, prosedur seperti halnya biasa yang Anda melakukan ini, langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu sebagai kepala sekolah kan tentunya dengan selain bermusyawarah ada langkah prosedur yang Ibu lalui. Kira-kira prosedur apa nih yang Ibu jalani ini Bu? Misalnya masalah yang perlu dipecahkan, misalnya anak itu kurang tidak aktif, sekolah banyak Bu, yang tidak aktif, yang suka apa namanya, yang belajarnya kurang, masuknya kurang, apa yang kebutuhan khusus tadi, ya. Jadi saya jadi pecahkan bersama tadi. Saya Oke, gitu. oke, tentunya berbagai tahapan Saya yang kumpulkan dulu informasinya bagaimana. Oke, tuh otomatis informasi-informasi bagaimana tentang kasus tersebut didalami dulu ya Bu ya. Di dalam dulu. Oke. Ya. Tidak bisa langsung ambil keputusan, tidak bisa. Oke Bu, terima kasih Bu. Terus selama ini hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif untuk mengambil suatu keputusan kasus-kasus di lima etika itu Bu? Karena berpikir berbasis hasil akhir keputusan tadi ya, keputusan dari para dewan guru tadi yang mengalami kasus-kasus bermacam-macam anak-anak itu yang tadi kata ibu tadi yang bolos, sering apa namanya itu menjolimi apa kawan-kawannya apa ya, yang kurang apa namanya itu yang berkebutuhan khusus tadi. Nah saya ngambil keputusan dulu dari suara terbanyak tadi para dewan guru. Oke, jadi intinya dalam mengambil keputusan seperti itu ya Bu ya. Iya, ya. Oke. Selanjutnya Ibu, dalam mengambil suatu keputusan tentunya dengan yaitu prinsip bagaimana Ibu bermusyawarah mufakat dengan dewan guru Bu ya. Tentunya dalam suatu pengambilan keputusan itu kan ada sesuatu hal tantangan Ibu, tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Nah, bagaimana solusinya tantangan-tantangan menurut Ibu yang berat itu tantangannya bagaimana? Menyatukan hal yang sama benar, menyatukan nilai yang berbeda prinsip, berbeda prinsip, menyatukan prinsip moral yang bertentangan. Kan para dewan guru tuh tidak sama prinsipnya, ada yang setuju, kadang kita ngambil keputusan, ada yang tidak setuju, jadi kita menyamakan. Oke. Jadi otomatis tantangan terbesar itu adalah bagaimana menyatukan pendapat Iya, ibu menyatukan itu. pendapat itu. Soalnya ketika kita menghadapi suatu masalah, tentunya untuk mengambil keputusan ada kesepakatan yang kita ambil, ada juga di antara guru yang tidak setuju. Tidak ya, Bu, setuju, ya. ya. Jadi tantangannya bagaimana kita bisa menyatukan agar tantangan tersebut itu, yaitu dari perbedaan itu menjadi satu. Ya, benar. Ibu. Terus selanjutnya Ibu, kira-kira dari suatu permasalahan tersebut nih, dari permasalahan tersebut ini kan setiap tantangan, permasalahan yang tadi sudah Ibu bisa klarifikasikan dengan mengambil keputusan bersama itu, tentunya itu kan mungkin ada beberapa proses nih penjadwalnya. Misalkan dijadwalkan dalam menyelesaikan itu, ada anak nunggu 3 hari dulu, 4 hari dulu, atau bagaimana prosesnya Bu? Apakah setiap permasalahan itu harus diselesaikan langsung atau dengan penjadwalan yang terkhusus Ibu? Penjadwalan dulu Bu, menyelesaikan dilema etika yang tidak ada karena kasus permasalahan di sekolah kami, berharap kalau tidak ada selanjutnya ya aman. Oke, jadi yang Ibu ambil adalah seandainya ada permasalahan hari ini, jadi kalau bisa ya hari ini diselesaikan. Tapi kalau tidak bisa maka besok paling tidak lebih cepat lebih bagus ya Bu ya, dengan penjadwalannya sesuai. Kalau bisa tidak usah di PR langsung diselesaikan. Iya, yang jelas berarti artinya kondisional ya Bu ya, sesuai dengan kesepakatan dari sekolah Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu, berkenaan dengan hal itu tentu ada faktor-faktor yang dapat mengambil nih keputusan Ibu. Kira-kira dalam mengambil keputusan tersebut itu ada orang-orang yang nantinya bisa membantu Ibu. Tentunya dalam suatu pengambilan keputusan Ibu kan butuh nih yang namanya tanggapan dari teman, masukan. Itu menurut Ibu itu orang-orang yang Ibu butuhkan dalam pengambilan keputusan itu siapa saja itu? Ya Bapak Ibu, ya Bapak para dewan guru. Oh gitu. Gitu. Kalau berhubungan dengan wali dengan murid ya, saya manggil wali murid.
rapat kan, saya adakan rapat sekilas itu. Oke, pertemuan Ya, dan ya, pertemuan. ya, oke. Jadi Briefing, saya ah, adakan briefing. oke. Saya setiap sudah upacara hari Senin saya harus briefing tentang ini. Iya, Bu ya. Mengevaluasi ya, Bu ya. Evaluasi ya, tiap sudah upacara Ya, ya. sebelum guru-guru masuk, Mm-mm. saya briefing dulu. Benar-benar. Jadi di antara bagaimana Ibu berkolaborasi, tentunya dalam mengambil keputusan itu berkolaborasi orang yang Ibu butuhkan itu untuk mengambil keputusan itu tentunya dengan guru. Kalau seandainya permasalahan Murid. itu melibatkan murid, otomatis harus melibatkan Murid, wali murid. iya. Jadi kolaborasi ya, Bu ya. Iya. Kalau seandainya permasalahan itu menyangkut dengan masyarakat, otomatis juga akan melibatkan masyarakat sekitar. Oke, luar biasa Ibu. Iya. Oke Ibu, yang terakhir Bunda, berkenaan dengan hal ini, pada hari ini kan kita melakukan wawancara nih. Kira-kira hal apa yang dapat Ibu ambil dari kegiatan wawancara ini yang menjadikan pengalaman Bunda itu? Kira-kira apa? Ya, pesan dan kesannya kira-kira dalam pembentukan wawancara ini kedepannya itu yang ingin Bunda sampaikan ini apa kira-kira? Dan apa kira-kira yang dapat Bunda petik dari pembelajaran kita, pertemuan kita malam di pagi hari ini Bunda? Saya merasa tersanjung juga sudah dipilih oleh Ibu Idawati. Setelah ini saya tidak bisa apa. Yang pentingnya semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke. Itu. Iya Bunda. Oke Bunda, terima kasih banyak Bunda pada kesempatan pagi hari ini sudah mendampingi saya dalam penyelesaian calon guru penggerak angkatan 11, dan terima kasih atas waktunya serta pemikirannya. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat dalam rahmat Allah dan sukses selalu tentunya. Dan mau mendekatin paripurna ya Bunda ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih banyak. Kegiatan hari ini kita akhiri bersama-sama dengan Bunda Sulastri selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tugumulyo. Dan terima kasih, sampai berjumpa lagi. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.